Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Menurut kami, kemerdekaan Indonesia menjadi negara berdaulat tidak diperoleh dengan mudah. Para pahlawan dari berbagai latar belakang, suku, dan agama bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Begitu pula dalam merumuskan serta memperjuangkan negara Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan itu senantiasa diingat dan dituangkan. Cara pandang yang mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta wilayah ini disebut sebagai wawasan kebangsaan. Dengan wawasan kebangsaan, dapat menumbuhkan rasa perjuangan dan cinta tanah air kepada Indonesia. Serta, kita juga mampu menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang dan gugur untuk bangsa dan negara. Begitulah semangat kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang kita pelajari untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula sebagai warga negara. Kita harus dapat menerapkan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu bersyukur atas segala yang telah kita rasakan saat ini. Rasa syukur itu dapat kita tunjukkan dengan cara saling membantu, saling menghargai, serta saling menjaga kerukunan antar sesama warga negara. Sehingga sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa bahwa persatuanlah yang membuat kita kuat. Jadi, persatuan dan kesatuan kita sebagai Indonesia harus dipertahankan. Tugas kitalah untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Tentu tidak selalu dengan mengangkat senjata. Lagi pula, masalah yang kita hadapi berbeda dengan yang dulu para pejuang hadapi. Secara yuridis, definisi korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah salah satu masalah besar Indonesia saat ini. Selain merusak kesehatan fisik dan mental, narkoba yang adiktif dapat mendorong pemakainya untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba secara terus-menerus, yang dapat berujung pada kriminalitas. Karena itu, kita harus menjaga diri kita dan lingkungan sekitar dari paparan narkoba. Jangan sekali-kali mencoba satupun narkoba tanpa pemantauan dokter dan indikasi medis. Dalam isu kontemporer, terorisme dan radikalisme merupakan suatu ancaman yang besar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radikalisme merupakan keinginan mengubah sesuatu secara ekstrim dan drastis yang berujung pada hadirnya korban jiwa, serta mengganggu ketertiban umum. Radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme.
dan terorisme adalah bentuk aksinya. Sementara radikalisme adalah paham yang melatar belakangi aksi terorisme tersebut. Sehingga dipahami semua, terorisme itu sudah pasti bersifat radikal. Paham ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tak jarang, orang yang memiliki paham radikal pasti akan memiliki sifat intoleran yang tinggi. Hendaknya, kesadaran ini sudah dicegah dimulai sejak dini, dari pendidikan, dan segala lini kehidupan masyarakat. Proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Singkatnya, proxy war merupakan perpanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah. Proxy war ini tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan, karena musuh mengendalikan dari jauh. Proxy war merupakan perang masa kini yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Proxy war tidak perang melalui kekuatan militer, akan tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga hukum. Adapun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi proxy war, yaitu dengan cara: pertama, identifikasi dan kenali masalah. Kedua, menjadi ahli dalam suatu bidang keilmuan yang ditekuni. Ketiga, menjalankan suatu seminar, workshop, ataupun diskusi wirausaha. Keempat, mengadakan komunitas belajar. Dan terakhir, mengadakan program pembangunan karakter. Yang terakhir yaitu cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan pada komunikasi, terutama di dunia maya. Pelaku cybercrime mencari celah agar bisa mengakses ke sebuah sistem untuk merusak, mencuri data, atau aktivitas kejahatan lainnya. Sehingga kita sebagai masyarakat yang cerdas harus bisa mengamankan data pribadi. Jangan mudah percaya akan situs, link, maupun pesan yang masuk ke media komunikasi kita. Jaga privasi kita, jaga keamanan data kita. Sebagai wujud pelaksanaan bela negara dan pengamalan salah satu aspek Tridharma perguruan tinggi, setiap dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi orang banyak. Rajin memantau perkembangan ilmu pengetahuan, Salah satu wujud bela negara dari saya adalah dengan menjaga kesehatan fisik dan mental. Untuk menjaga kesehatan fisik, saya rutin berolahraga. Yuk mari kita berolahraga untuk wujud kita dalam membela negara Indonesia. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Kita sebagai warga negara memiliki caranya masing-masing dalam menjaga suatu kedaulatan negara. Bagi saya yang bekerja sebagai tenaga pengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan cara saya untuk menjaga suatu kedaulatan negara. Maka dari itu, saya harus memiliki jiwa pembaharu dalam ilmu pengetahuan. Dengan cara saya harus selalu mencari, mempelajari, serta mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, dimanapun dan kapanpun. Pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan kerja keras, semangat belajar, serta konsisten.
yang harus dimulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Karena dengan pendidikan akan menciptakan generasi bangsa yang cerdas, memiliki nilai moral, serta integritas yang tinggi dan berakhlak. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun dan mempertahankan suatu bangsa. Saya Dwi Hermayanti Ningsih dari Universitas Palangkaraya, Jaya Indonesia, salam persatuan. Saya Mega Yunia dari Universitas Palangkaraya, Jaya Indonesia, salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat SPD MPD dari Universitas Mula Warman Samarinda. Jaya Indonesia, salam persatuan. Saya Ridho Fajar Abu Yahman dari Politeknik Negeri Pontianak. Jaya Indonesia, salam persatuan. Saya Siti Rohmana, Universitas Mula Warman, Jaya Indonesia, salam persatuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan